kalau misalnya pertemanan di kuliah itu kan orang-orang pasti kayak stereotipnya kayak individualis banget atau enggak kayak ambis banget. Terus kayak orang-orang bilangnya pertemanan di kuliah tuh kayak nggak ada yang tulus gitu. Halo semuanya, kenalin nama aku Dewi. Aku dari Gizi Kesehatan angkatan 2022 di Universitas Gadjah Mada. Oke, jadi pertama-tama aku memilih masuk untuk UGM itu adalah karena dari kecil, dari TK sampai SMA itu aku setiap berangkat sekolah tuh selalu ngelewatin UGM. Terus kayak aku berandai-andai dari dulu kayak enak ya kayaknya kalau misalnya aku kuliah di UGM, jadi nggak perlu ngekos, nggak perlu ngerantau, nggak perlu jauh dari orang tua, jadinya kalau berangkat kuliah tuh lebih gampang gitu. Terus juga UGM kan merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia, jadi pastinya kayak semua orang tuh pengen ya masuk UGM. Jadi suatu kehormatan juga aku udah punya privilege buat rumahnya dekat, terus juga SMA aku di Jogja, jadinya lebih gampang buat masuk ke UGM. Oke, jadi kalau untuk jalur masuk ke Gizi Kesehatan UGM, aku jalurnya masuk ke SNMPTN atau SNBP kalau sekarang namanya. Jadi itu pakai nilai rapot, terus juga biasanya masukin sertifikat lomba-lomba gitu. Jadi kenapa aku pilih itu? Sebenarnya karena emang kesempatannya, alhamdulillah dapat kesempatan buat ikut eligible. Jadinya aku memutuskan untuk daftar lewat SNMPTN. Tapi sebenarnya aku pun juga nggak yang terlalu berharap banget karena kan kalau SNMPTN itu kayak tolak ukurnya tuh susah gitu kan. Kalau misalnya SBMPTN atau SNBT itu kan kita bisa nilai dari oh kita bisa ngerjain berarti masih ada harapan nih. Sedangkan kalau misalnya SNMPTN itu kan kayak jalur langit banget gitu kan. Jadinya aku nggak berharap, tapi alhamdulillah dapat. Jadi aku jurusannya namanya itu Gizi Kesehatan, yang mana aku dulu pilih itu karena aku tuh pengen ambil jurusan yang deket gitu sama diri kita sendiri atau sama manusia lah. Kan kalau gizi kesehatan itu tentang makanan ya, tentang kesehatan. Nah itu kan deket banget sama lingkungan kita gitu kan, karena selama kita manusia tuh masih hidup pasti kan kita butuh makan. Terus juga kesehatan tuh penting banget untuk menjaga hidup kita supaya jangka panjang gitu kan. Jadi aku pengen pilih jurusan yang memang ilmunya tuh bisa deket sama kehidupan kita sehari-hari. Terus juga nanti kalau misalnya suatu saat aku pengen bekerja di bidang yang lain, terus ilmu-ilmu yang aku pelajari selama kuliah itu kayak nggak kebuang sia-sia gitu loh, tetap bisa kepake sampai kapanpun gitu. Kayak jadi menurut aku gizi kesehatan itu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara nutrisi dengan kehidupan manusia atau tubuh kita. Jadi contohnya itu misalnya nih kita makan makanan yang berlemak. Nah, itu tuh apa sih efeknya kepada kesehatan tubuh kita gitu. Terus misalnya kita lagi mau ngebangun otot. Nah, itu nutrisi-nutrisi apa sih yang kita butuhin supaya kita bisa membangun massa otot kayak gitu. Kayak untuk dosen yang ada di Gizi Kesehatan UGM itu pastinya berkompeten banget. Jadi kita tuh diajarin sama berbagai macam dosen dengan latar belakang pendidikan yang beda-beda. Jadi ada yang dari emang gizi sendiri, terus juga ada yang dari teknologi pangan karena kebetulan kita juga ada mata kuliah teknologi pangan. Terus ada juga dari dosen kedokteran karena kita juga belajar tentang materi-materi kedokteran kayak anatomi, fisiologi kayak gitu. Terus juga ada kita diajarin sama dosen dari departemen histologi karena kita belajar tentang biomolekuler gitu-gitu. Terus juga kita belajar mata kuliah tentang statistik gitu kan. Jadi ada juga sempat dosen dari statistik dari MIPA gitu. Jadi kalau dosen-dosen dari UGM terutama di Gizi itu emang banyak gitu loh dari bidang ilmunya. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya teman-teman mau daftar di Gizi UGM itu pasti akan sangat terbekali dengan kebanyakan ilmu gitu.
kalau misalnya pertemanan di kuliah itu kan orang-orang pasti kayak stereotipnya kayak individualis banget atau enggak kayak ambis banget. Terus kayak orang-orang bilangnya pertemanan di kuliah tuh kayak nggak ada yang tulus gitu. Nah, padahal di Gizi itu tuh nggak kayak gitu sama sekali, guys. Jadi kita tuh di Gizi tuh solid banget menurut aku. Terus juga kita tuh punya namanya tuh drive angkatan, yang mana isinya tuh materi-materi kita selama kuliah, ada PPT dosen, terus juga ada rangkuman. Nah, rangkuman itu kita tuh buatnya bareng-bareng. Jadi kayak waktu pas mau ujian, mau UTS, UAS itu tuh kita nggak perlu khawatir buat catatan lagi, karena emang udah ada plottingan untuk setiap orang tuh bikin satu catatan gitu setiap mata kuliah. Jadi kita tuh benar-benar saling membantu, saling support. Terus juga kalau misalnya selesai ujian gitu, biasanya tuh kita ada tradisi buat foto bareng dan nanti diupload di IG gitu, buat kayak meramaikan kalau misalnya kita udah selesai ujian gitu. Jadi saling support banget sih menurut aku. Jadi, basically gizi itu dibagi menjadi 3 bidang keilmuan. Yang pertama itu ada gizi klinis, yang kedua ada gizi masyarakat, dan yang ketiga ada gizi industri. Jadi kalau gizi klinis itu kita lebih belajar tentang, ya klinis ya, tentang setting rumah sakit. Jadi, tentang kesehatan yang penyakit-penyakit kayak gitu. Terus kalau misalnya gizi masyarakat itu kita belajarnya tentang, pelayanan kesehatan, terus juga ada kebijakan-kebijakan kesehatan. Terus kalau misalnya gizi industri itu kita lebih ke belajar tentang manajemen gizi industri, kayak misalnya teknologi pangannya kayak gimana, terus mikrobiologinya kayak gimana, terus juga ada HACCP-nya kayak gimana gitu. Terus juga ada juga namanya gizi olahraga, yang mana itu belajarnya tentang manajemen diet pada atlet. Kan kalau misalnya atlet itu punya kebutuhan nutrisi yang beda dari kita orang-orang biasa, karena mereka aktivitas fisiknya tuh tinggi, jadinya mereka tuh butuh kebutuhan nutrisi yang lebih daripada orang-orang pada umumnya gitu. Oke, untuk mata kuliah paling aku suka itu ada di semester 3, namanya tuh Gizi dalam Daur Kehidupan atau disingkatnya biasanya GDDK. Jadi, GDDK itu basically belajar tentang fase-fase kehidupan, mulai dari ibu hamil, menyusui, terus bayi, balita, dewasa, lansia, yang mana kayak setiap fase itu kan kita pasti butuh nutrisi-nutrisi yang berbeda ya. Kayak misalnya kalau waktu pas hamil itu biasanya kita lebih butuh asam folat gitu. Terus nanti kalau misalnya udah lansia itu biasanya kita lebih butuh untuk misalnya kalsiumnya atau proteinnya kayak gitu. Nah, kenapa aku suka? Karena itu tuh sangat relate di kehidupan pribadi aku gitu loh. Jadi kayak sambil belajar mata kuliah itu aku juga jadi belajar tentang kehidupan, karena kayak aku jadi tahu, oh ternyata kalau misalnya orang lagi hamil tuh kebutuhannya ini, terus kayak kalau misalnya udah lansia tuh kebutuhannya ini. Jadinya aku bisa menerapkan itu ke kehidupan aku sendiri dan juga kehidupan orang-orang terdekat aku gitu. Oke, kalau misalnya mata kuliah yang paling aku nggak disukai, sebenarnya bukannya nggak suka, lebih ke susah sih. Itu ada 4. Jadi yang pertama itu ada namanya anatomi. Nah, anatomi itu belajar tentang bagian-bagian tubuh manusia. Itu sebenarnya materi kedokteran sih, jadi kita juga belajar. Terus yang kedua itu ada fisiologi. Fisiologi itu juga mata kuliah di kedokteran. Jadi kita belajar tentang fungsi-fungsi dari organ tubuh gitu. Terus itu ngafalinnya banyak. Terus yang ketiga itu ada namanya imunologi atau biasanya lebih spesifiknya imunologi gizi. Jadi itu belajar tentang sistem imun. Jadi kayak ada banyak lah hafalannya gitu. Terus yang keempat itu ada namanya biokimia klinis. Jadi biokimia klinis itu biasanya di semua jurusan kesehatan tuh ada sih, dan itu belajarnya tentang namanya juga biokimia, jadi biologi dan juga kimia. Jadi dicampur, bayangkan biologi dan kimia sendiri aja udah susah banget, apalagi dicampur gitu kan. Jadi itu belajarnya tentang biomolekuler sama kimia organik gitu. Dan itu menurut aku susah karena hafalannya banyak. Terus kayak kata-kata asingnya itu juga banyak. Jadi kayak ketika kita baca tuh kayak udah bingung sendiri tuh ini apa gitu. Oke, kalau menurut aku pandangan orang-orang di luar sana tentang jurusan gizi itu adalah
Sebenarnya ini nggak cuman gizi ya, lebih ke semua mahasiswa kesehatan itu pasti orang-orang pada mikirnya tuh kita tuh sehat banget, terus hidupnya tuh, rapi, terus kayak pola hidupnya sehat, makan-makannya tuh bersih-bersih, kayak kita nggak pernah makan mie instan, nggak pernah makan seblak gitu-gitu. Padahal sebenarnya tuh kita sebagai mahasiswa dan sebagai anak muda tuh kita juga tetap menikmati itu, cuman mungkin emang karena kita lebih tahu ilmunya, jadi kita lebih bisa mengontrol gitu ya. Terus juga aku sering denger banget teman-teman aku yang belum tahu tentang gizi itu pasti mikirnya bahwa gizi itu masak gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya di realita di rumah sakit ya itu tuh kita nggak masak guys. Jadi kita tuh cuman merencanakan menunya kayak misalnya makan paginya apa nih, terus makan siangnya apa nih. Nah terus nanti menu-menu itu kita kita kasih ke pramu masak namanya. Nah nanti pramu masaknya itu yang bakal masak, kita tuh jadi nggak masak sama sekali. Tapi kalau misalnya pas kita jadi mahasiswa itu memang kita ada praktikum masak, cuman itu bukan sebagai profesi yang akan kita lakukan di masa depan gitu. Oke, jadi untuk pengalaman paling menyenangkan menurut aku selama di Gizi UGM ini adalah waktu pas aku pertama kali masuk. Ada namanya PPSMB Palapa atau kalau sekarang namanya tuh Pionir Gajah Mada. Jadi itu tuh kayak kegiatan pengenalan lingkungan kuliah ini ke mahasiswa baru yang mana menurut aku itu sangat seru ya karena kita bisa kenal dari teman-teman yang ada di luar jurusan kita, terus luar fakultas juga. Terus juga waktu pas aku di tahun 2023, itu aku jadi panitia PPSMB Pionir tapi yang morfogenesis yang di fakultas aku. Nah itu menurut aku seru juga karena aku bisa sharing pengalaman aku selama aku berkuliah di Gizi UGM kepada teman-teman dari mahasiswa baru gitu. Dan itu menurut aku sangat seru karena bisa kayak menyalurkan energi positif, terus juga aku jadi bisa relate sama mereka karena kan dulu aku juga merasakan hal itu ya, kayak aku bingung nih awal-awal masuk tuh aku harus ngapain ya, terus aku bisa ngasih pengalaman aku ke mereka biar mereka tuh bisa lebih siap buat survive di Gizi UGM gitu. Nah, kalau misalnya pengalaman tidak menyenangkan, itu menurut aku sebenarnya baru aja terjadi di aku semester 4 ini. Jadi semester 4 itu menurut aku cukup susah, baik dari materinya maupun dari jadwalnya dan juga dari kegiatan-kegiatan akademiknya. Karena di semester 4 itu aku ada banyak sekali praktikum yang mana disertai juga dengan laporan praktikum yang mana itu susah banget dan padat banget jadwalnya. Bahkan waktu pas kemarin itu kita sempat ada 1 minggu tuh full praktikum dari Senin sampai Jumat. Terus juga ada yang sempat 1 hari itu 2 kali praktikum. Jadi jam 8 sampai jam 11 itu praktikum pertama, terus nanti jam setengah 1 sampai jam 3 jam 4 gitu praktikum kedua, dan itu menurut aku susah banget dan capek banget. Terus juga di semester 4 itu mata kuliahnya tuh banyak banget tugasnya dan laporan praktikumnya pastinya. Bahkan kalau nggak salah aku sempat ngitung tuh laporan praktikumnya sampai ke 20-an gitu. Dan itu sebenarnya itu nggak dalam satu waktu, cuman kayak tetap aja susah dan banyak yang tabrak-tabrakan gitu loh. Ditambah lagi waktu pas aku di semester 4 itu aku udah mulai ikut organisasi yang aku jadi pengurus gitu kan. Jadinya lebih ditambah lagi jadwal-jadwal organisasi itu juga lagi padat-padatnya. Jadinya akhirnya sempat burn out juga, cuman ya akhirnya tetap bisa survive sih. Oke, kalau untuk biaya masuk ke Gizi UGM dan juga biaya kuliah itu menurut aku nggak terlalu mahal kalau misalnya dibandingin sama jurusan kesehatan yang lain kayak kedokteran, farmasi gitu mungkin jauh lebih nggak mahal, jauh lebih murah gitu ya. Cuman sebenarnya kalau misalnya di UGM itu kan sistemnya UKT, jadi emang disesuaikan sama penghasilan orang tua. Jadi menurut aku kalau misalnya emang teman-teman penghasilan orang tuanya nggak terlalu tinggi banget, itu insya Allah bisa dapat UKT yang nggak terlalu tinggi gitu. Dan juga di UGM ini kita tuh bisa mengajukan keringanan UKT. Jadi setiap semester tuh dari BEM fakultas atau BEM kampus itu biasanya kayak ngasih fasilitas buat kita keringanan UKT. Jadi kalau misalnya menurut teman-teman UKT-nya terlalu tinggi itu bisa diajukan untuk keringanannya gitu.
Nah, kalau misalnya peluang karir dari lulusan gizi kesehatan itu pastinya banyak banget ya guys. Yang pertama, kita bisa kerja di rumah sakit sebagai ahli gizi. Terus yang kedua, kita bisa juga kerja di kepemerintahan kayak di dinas kesehatan, kementerian kesehatan, atau bahkan sampai ke WHO itu kita juga bisa. Terus juga kita bisa kerja di industri makanan, kayak jadi quality control atau product development kayak gitu-gitu bisa. Terus kita juga bisa jadi akademisi kayak jadi dosen atau jadi peneliti atau jadi asisten peneliti itu juga bisa. Terus kita juga bisa buka usaha sendiri kayak usaha catering sehat gitu-gitu. Terus atau enggak kita bisa juga jadi ahli gizi untuk catering sehat gitu-gitu kan pasti butuh banget ya buat ahli gizinya. Terus yang terbaru juga nih yang lagi hype itu tuh kita bisa juga jadi ahli gizi atlet. Jadi buat teman-teman yang suka olahraga mungkin kalau misalnya teman-teman pengen jadi ahli gizi atlet itu bisa banget guys. Bahkan kemarin waktu pas ada pertandingan sepak bola yang nasional dan internasional itu juga ada ahli gizinya itu dan itu dari dosen UGM loh guys. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman tertarik bisa banget kepoin dari IG-nya Kemenpora kalau nggak salah itu ada juga dari gizi UGM gitu. Oke, kalau misalnya rencana aku pribadi setelah lulus, itu aku pengen kerja di industri makanan. Jadi aku pengen jadi kayak product development dari suatu produk gitu, atau enggak jadi quality control produk, karena menurut aku kan nanti kalau misalnya kita kerja di industri, itu pasti kita bakal kerja bareng sama orang-orang dari bidang lain gitu kan. Dan aku tuh pengen kayak kolaborasi sama bidang-bidang lain gitu, jadi biar kayak gizi itu kelihatan gitu loh kontribusinya gitu. Terus juga sebenarnya aku pengen banget juga buat kerja di bidang kepemerintahan kayak di dinas kesehatan atau di kementerian kesehatan gitu karena aku juga pengen apa ya kan kalau misalnya kerja di kepemerintahan tuh kita bisa sedikit banyak mengubah kebijakan gitu kan. Jadi aku pengen bikin supaya lulusan gizi itu lebih dilihat dan lebih diperhatikan buat prospek kerjanya gitu. Oke, buat teman-teman semua yang mau masuk ke jurusan Gizi Kesehatan UGM, pesan aku adalah kalian jalanin aja prosesnya karena menurut aku setiap orang yang baru masuk kuliah itu pasti akan mengalami culture shock, akan mengalami mungkin bingung dan hilang arah. Itu pasti menurut aku. Jadi kalau misalnya kalian nantinya ngalamin itu tetap aja dijalanin. Terus ngeluh tuh nggak apa-apa, yang penting tetap jalan, jangan berhenti. Terus juga kalau misalnya kalian tertarik sama kayak kimia, biologi, terus mungkin mikrobiologi gitu-gitu, menurut aku itu bisa dipelajarin dari sekarang mungkin basic-basicnya, tapi sebenarnya nggak terlalu belajar juga nggak apa-apa sih, karena nanti kalau misalnya kita masuk ke kuliah itu kita bakal belajar dari nol, jadi nggak harus teman-teman punya basicnya dulu, cuman kalau misalnya teman-teman tertarik di bidang itu, boleh banget mulai dicicil belajarnya dari sekarang gitu. Terus juga nanti mungkin di semester-semester awal teman-teman akan merasa kayak kok ternyata gizi belajarnya kayak gini ya, kayak ada beberapa matkul yang nggak kalian ekspektasikan bahkan kalian pelajari, cuman itu tuh cuma di awal-awal doang. Nanti kalau misalnya di pertengahan mulai ke semester-semester atas itu teman-teman akan belajarnya tuh spesifik tentang gizi. Jadi nikmatin aja prosesnya, jalanin aja lika-liku kuliahnya gitu, pasti nanti insya Allah akan berakhir dengan happy ending.